Nah, jadi kita buat di sini, Mbak, ada loket dari Dinas OPD Teknis yang akan bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan perizinan berusaha, dan agar supaya Pak Bupati juga minta pelaku usaha itu tidak ke sana dan ke sini, nggak ribet gitu ya, balik ya, karena dengan cukup masuk ke kantor DPM PTSP, dokumen masuk dan selesainya juga di sini, sehingga cukup satu pintu kan ya. Dan juga memang banyak investor yang memang kami DPM PTSP diminta oleh Pak Bupati untuk selalu aktif menjemput bola, membantu masyarakat dalam hal ini menglegalitaskan izin usahanya, agar apabila sudah legalitas, mereka mendapatkan legalitas, itu akan mudah ke depannya untuk mengembangkan usahanya. Sektor yang menyumbang paling besar ya realisasinya. Kalau sektor yang berpeluang untuk ikutan menyumbangkan realisasi paling besar di kemudian hari itu apa, Bang, kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kita Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini kami berkunjung ke satu dinas yang tempatnya bagus sekali di sini ya. Kami berada di depan pintu masuknya, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan Dinas PMPTSP. Bersama saya sudah hadir Bapak Fani Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Dinas PMPTSP yang berkesempatan memberikan pencerahan, wawasan, dan pengetahuan kepada kita bagaimana eksistensi dari dinas yang beliau pimpin ini. Assalamualaikum Bang Fani. Waalaikumsalam Mbak Nopi. Sehat Bang Fani? Alhamdulillah. Enak ya suasana di kantornya ya? Apalagi kalau sore sama pagi mungkin ya? Ini banyak hijau-hijau ini Mbak Nopi. Iya. Jadi banyak alami. Alami. Ini dari tahun berapa ya bangunan ini ya Bang? Bangunan ini tahun 2020. 2020 ya? Kayaknya bangunan paling baru pertama ya? Paling awal dibangun kayaknya ya? Iya, ini dari tahun 2020, tapi sudah ada perkembangan ke sini. Kesininya. Ini di samping kita ini ada, samping kanan kita ini kantor arsip. Oh ya. Perpustakaan, dan samping kiri kita ini kantor KPU. Jadi Pesawaran. Jadi diapit oleh kantor perpustakaan dan kearsipan juga kantor KPU. Perkembangan perkantoran di tempat kita ini. Terus kita pengen tahu sih Bang Fani, ini tugas dan fungsi dari Dinas PMPTSP ini apa ya Bang ya? Yang jelas Mbak Nopi, keberadaan DPM PTSP ini adalah memiliki tugas membantu kepala daerah, dalam hal ini Pak Bupati, dalam melaksanakan pekerjaan, baik itu perencanaan, baik itu pengawasan, khususnya di bidang penanaman modal, pelayanan umum, informasi, dan pengaduan. Dulu orang sering sebut namanya dinas perizinan gitu nggak ya? Betul ya, dinas perizinan. Tapi sekarang malah jadi banyak tuh tugas dan fungsinya. Iya, karena kalau sekarang ini kan ada marwah satu pintu, Pak. Jadi satu pintu ini semua pelaku usaha yang ada yang ingin melakukan investasi di wilayah Pesawaran, hukum Kabupaten Pesawaran itu melalui kami. Nah ini yang lagi booming ini pemirsa, seperti pemirsa tahu tuh ada hotel baru di daerah Mutun, wilayah Kabupaten Pesawaran itu lagi booming, tidak hanya di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Ada JW Marriott. Itu salah satu juga yang hasil dari upaya promosi upaya Bapak Bupati kita untuk mendatangkan investor. Yang alhamdulillah bulan Juni kemarin JW Marriott sudah launching di Kabupaten Pesawaran, dan bahkan kami mendapatkan informasi memang full terus. Selalu full. Waiting list. Jadi memang lagi sekarang ini kan Bapak Bupati kita dalam 8 tahun, 9 tahun beliau menjadi bupati, memang visi misi beliau adalah untuk memajukan, salah satunya adalah wisata. Wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran yang sudah kita lihat bersama-sama dan sudah kita buktikan bahwa begitu pesatnya giat ekonomi setelah adanya wisata-wisata di Kabupaten Pesawaran.
Kita tahu juga Pesawaran kaya sekali dengan wisata alamnya, terutama laut ya. Alhamdulillah. Itu bisa menarik investor untuk datang. Betul. Oke. Tadi untuk tupoksi tadi tuh Bang Fani, boleh tahu nggak sih selain itu berapa jumlah capaian realisasi investasinya Bang di Kabupaten Pesawaran ini dalam satu semester tahun 2024 ini? Kalau sampai dengan bulan April 2024 Mbak Novi, itu kurang lebih 132,400 sekian miliar. Oke. 132 miliar. Kalau dibandingkan target tahun 2023 yang lalu dengan bulan yang sama, itu kita sudah lebih target, over target. Over target. Okay. Ketika itu di bulan April tahun 2023 itu 80 miliar, Mbak. Oke. Ya, jauh juga ya, lumayan ya. Jadi kita di tahun 2024 yang lalu juga di bulan Februari kita juga bersama dengan Bank Jawa Barat mengadakan promotion investasi Pesawaran PIP, di mana itu narasumbernya langsung Bapak Bupati, dihadiri oleh seluruh investor-investor, calon investor baik itu lokal maupun nasional. Itu saya juga kerjasama dengan Bank BJB bersama Pemda Pesawaran, yang alhamdulillah hasil dari kegiatan PIP tersebut banyak menghasilkan investor. Salah satunya investor dari Rusia yang sudah dalam pelaksanaan perizinan kita sekarang. Dan ini masih terus berjalan mungkin investor yang akan datang ya? Memang luar biasa Bapak Bupati kita mempromosikan ini, karena kami juga di sini tidak bekerja sendiri dalam membantu kepala daerah. Kami di sini juga ada dinas PU yang menentukan tata ruangnya, ada dinas Pekim kalau dia berbicara tentang investasi perumahan. Di sini juga ada pengelolaan lingkungannya, ada dinas lingkungan hidup. Nah, jadi OPD teknis inilah yang selalu membantu bekerja sama dengan dinas kami PTSP untuk melaksanakan harapan dari visi dan misi Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati kita. Ini kan terpadu dan satu pintu. Ini melibatkan berapa dinas yang terkait dengan berapa OPD ya? Itu kita libatkan kurang lebih OPD teknis itu sekitar 11 OPD teknis. OPD teknis namanya ya, OPD teknis inilah secara administrasi Mbak, kita memang menerima para pemohon, pelaku usaha itu memasukkan berkas dokumennya di kita. Oh gitu. Nanti kita lihat izin apa yang mereka mau. Itu memang betul perizinan itu melalui OSS. Nah, nanti OSS itu kita juga mendampingi bagi pelaku usaha yang kesulitan dalam mengaplikasi izin lewat OSS. Berapa lama itu prosesnya biasanya? OSS nggak masuk. 1 menit pun sudah jadi. Oh, cepat online dan dia gratis ya online. Jadi nanti tapi ada hal-hal yang memang harus mereka datang ke kantor, mungkin untuk harus melengkapi berkas dokumen. Tetap harus datang ya. Karena kita lihat juga kalau untuk izin usaha lewat OSS itu kan ada kategorinya, Mbak. Artinya resiko rendah, resiko menengah tinggi, dan resiko tinggi. Itu biasanya harus membawa dokumen, apalagi memang ada suatu pembangunan di situ, PBG ya, persetujuan bangunan gedung. Itu memang harus membawa dokumen, Mbak, ke kita. Jadi memang itu secara administrasi kita terima, lantas kita minta minta rekomendasi dari dinas-dinas terkait. Untuk merekomendasikan kepada kami bahwa ini layak atau tidak. Oh gitu. Terus ini kita tadi sempat muter di samping tuh, ada loket-loket. Itu loket-loket pembayaran apa itu Bang Fani? Jadi ini loket-loket marwah dari satu pintu kita. Di mana di tahun 2023 yang lalu amanat dari Menpan RB itu diharuskan untuk setiap kabupaten itu mengadakan mall pelayanan publik. Baik dari sarana prasarananya, personilnya, dan kinerjanya. Tapi kita di sini belum bisa melaksanakan mall pelayanan publik. Tapi kita di sini sudah menyiapkan apa yang diamanatkan oleh Menpan RB, bahwa memanfaatkan kondisi yang ada, sarana prasarana yang ada, tanpa mengurangi
tupoksi daripada DPMPTSP Oke. itu sendiri. Nah, jadi kita buat di sini, Mbak, Iya, iya. ada loket dari Dinas OPD Teknis yang akan bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan perizinan berusaha, dan agar supaya Pak Bupati juga minta pelaku usaha itu tidak ke sana dan ke Iya, sini, nggak ribet gitu ya. balik ya, karena dengan cukup masuk ke kantor DPMPTSP, dokumen masuk dan selesainya juga di sini, Oke. sehingga cukup satu pintu. Iya. Itulah yang kita pedomani, diharapkan agar bisa berjalan. Ini seiring sejalan juga, Mbak, karena memang selama ini OSS itu sudah bisa terbit dimanapun, sehingga memang berkurang dari pelaku usaha itu yang ke kantor kami. Oh iya, Ya, karena sudah dampak ada yang dari jemput bola ya. OSS tadi. Iya, iya, Kita iya. juga, Mbak, di sini melakukan pendampingan, Mbak, Novi, untuk pendampingan untuk masyarakat atau pelaku usaha yang memang belum memahami Tentang? untuk login daripada Oh, iya. OSS sendiri. OSS sendiri juga itu kan memang masih kita lakukan sosialisasi, kita sering melakukan pengawasan, bimbingan teknis pada pelaku usaha yang memang itu peruntukannya untuk UMKM, Ya. untuk para pelaku kesehatan, itu selalu kita adakan setiap tahun, Mbak. Oke. Untuk biaya nih Bang, kalau mereka mau mengurus izin usaha gitu-gitu ada biayanya nggak sih? Kisarannya? Kalau contohnya misalnya untuk izin praktek dokter ataupun izin praktek bidan, ya kami kan mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan, ya. kami dapat rekomendasi dari Kepala UPTD Kesehatan, kami juga mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit yang menangani atau yang butuh tenaga tersebut, itu gratis, Mbak, Oh. tidak ada masalah. Jadi Tapi tidak kalau dikenakan biaya sama sekali ya? kita menggunakan aplikasi SIMBG untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung, ya tentunya ada biaya, Tetap Mbak, ada biayanya. sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Untuk estimasi biayanya, itulah kita butuh dokumen Ya. bangunan yang mereka ingin bangun itu berapa luasannya. Oke. Nah, nanti kita minta kita buatkan surat rekomendasi ke Dinas Perkim untuk supaya dihitung sesuai dengan set plan. Lantas perhitungannya dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya untuk menghitung berapa biaya yang harus disetor ke kas negara Oke. untuk terbitnya PBG tersebut. Oke. Jadi ini antara Dinas PM PTSP ini dengan 11 dinas teknis tadi itu Iya. berkoordinasi ini selalu atau ada waktu-waktu tertentu untuk berkoordinasi secara resmi gitu? Yang jelas kami selalu berkoordinasi, Mbak, karena ini menjadi satu kesatuan dalam izin berusaha. Tapi tidak semuanya selalu, karena kita melihat dulu izin usaha dari pelaku itu yang pemohonannya Terkait izin apa? Ya, gitu. disesuaikan Misalnya untuk Dinas Kesehatan sendiri, ya kami hanya melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk terbit izin, Iya, iya, izin iya. apoteker, izin praktek, itu hanya melibatkan Dinas Kesehatan. Tapi kalau untuk perumahan misalnya, ada investor untuk perumahan, ya kita berkoordinasi dengan Dinas PU. Dalam hal ini penentuan tata ruangnya. Setelah itu kami berkoordinasi dengan Dinas PU Cipta Karyanya terkait masalah setoran retribusi terkait masalah PBG-nya, dan kita juga berkoordinasi dengan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup terkait masalah pengelolaan mungkin Saling terkait sebenarnya itu ya semuanya saling ya. terkait. Saling Memang terkait. ada aturannya seperti Iya, itu. iya, iya. Terus gini Bang Fani, ini yang menarik adalah peningkatan dari capaian realisasi investasi dari tahun lalu ke tahun 2024 di awal ya. Iya. Masih di awal, ini belum sampai akhir kan. Belum. Nah, terus itu hal apa yang membuat itu jadi melejit, jadi naik kira-kira? Ya karena mungkin ini memang sudah bukan rahasia lagi, Mbak, ya. Pesawaran ini dekat dengan Bandar Lampung, Iya. di mana potensi alamnya memang Begitu kaya. menjanjikan ya. Iya. Dan juga memang banyak investor-investor yang memang kami JPMPTSP diminta oleh Pak Bupati untuk selalu aktif menjemput bola, membantu masyarakat dalam hal ini
menglegalitaskan izin usahanya agar apabila sudah legalitas, mereka mendapatkan legalitas, itu akan mudah ke depannya untuk mengembangkan usahanya, sehingga jadi itu efek dari kemudahan ini ya. Kemudahan itu sehingga kita buat nyaman, Mbak. Kita buat nyaman investor yang ada di Pesawaran, karena apabila mereka nyaman, ya terbukti sekarang dari wisata, dari UMKM kita itu sudah banyak yang sudah mendunia mungkin. Iya, betul. Seperti halnya investor daripada luar negeri pun sudah masuk kita di tempat kita. Itu yang kami diminta oleh Pak Bupati untuk berlari, menjemput dan memberikan. Makanya kita juga mempedomani, Mbak, daripada perda kita atau nomor 7 tahun 2021 itu tentang kemudahan berinvestasi. Kemudahan berinvestasi. Perda itulah yang menjadi payung hukum kita untuk melaksanakan investasi di Pesawaran. Dan ini sudah mulai satu persatu dilirik oleh pihak investor ya, Bang Fandi. Adanya hotel yang tadi kita sampaikan di awal tadi itu juga memancing yang lain juga untuk bisa datang. Dampak dari itu tadi yang dilaksanakan prakarsa dari Pak Bupati yang bekerja sama dengan Bank Jawa Barat di bulan Maret tahun 2024 yang lalu, itu dampaknya, Mbak, begitu luar besar biasa, ya? Mbak. Iya. Karena yang hadir tadi adalah para investor, calon investor nasional, Mbak, bukan hanya lokal. Tapi memang kalau melihat daripada hasil dari target tahun 2024 ini, memang dari sektor kelistrikan, gas dan air, Mbak. Itu yang dominan sekarang. Mbak. Jadi barusan saya mau tanya nih, sektor yang paling menyumbang paling besar realisasi itu dari itu? Iya, dari kelistrikan, karena ada pembangunan gardu induk oleh PLN Persero di Tegineneng. Tahun 2024 ini. Jadi di situ 99 miliar, Pak. 99 miliar. Ini dan data dari NSWI yang sudah dilaporkan ke BKPM. Gitu. Selain itu juga ada lagi mungkin dari selain listrik tadi itu ada investor lain yang ikut menyumbang cukup besar realisasi di tahun 2024 ini, Mbak, itu ada di urutan kedua itu hotel dan restoran, Mbak. Oh ya, tadi juga termasuk yang kita bilang tadi ya. Wah, itu cukup melejit. Jadi sudah mulai yang saya dengar dari masyarakat dalam hal ini pelaku usaha ini lagi sedang mereka persiapkan, Mbak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Rakertrans Pak Iqbal tentang melegalitaskan mereka untuk membuat NIB-nya, Mbak. Jadi kita akan, ini salah satu program Pak Bupati juga ke depan untuk supaya pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran itu memiliki NIB, Mbak. Jadi setelah memiliki NIB, mereka bisa dapat mengembangkan. Nah, ini akan kita laksanakan di tahun 2024 ini agar supaya seluruh pelaku usaha khususnya UMKM itu ber-NIB, Mbak. Targetnya supaya sudah punya itu semua di tahun berapa tuh? Tahun 2024 ini, Mbak. Jadi mudah-mudahan sambil berjalan ya insya Allah di tahun 2025 udah clear, Mbak. Clean ya. Tadi kan kita sudah sampaikan tuh sektor yang menyumbang paling besar realisasinya. Kalau sektor yang berpeluang untuk ikutan menyumbangkan realisasi paling besar di kemudian hari itu apa, Bang, kira-kira? Ya, ini ada informasi, ada investor juga yang akan membuat hotel juga, Mbak, ya. Tapi masih dalam persiapan dokumen, Mbak, ya. Persiapan daripada tata ruang. Yang dominan memang kalau untuk normalnya ya, Mbak, ya, itu dari sektor perumahan dan perkantoran, Mbak. Perumahan dan perkantoran. Itu ada juga yang sudah terdata dalam NSWI itu sekitar 10 miliaran, Mbak, investasi di Pesawaran di tahun 2024 sampai dengan bulan April ya, Mbak, ya. Berarti belum didata sampai sampai hari ini belum ya? Belum. Karena itu masih kita kemarin kan kena hacker, Mbak, peretasan. Infonya gitu ya. Jadi kena juga ya. Iya, jadi belum bisa kita publis karena memang masih dalam perbaikan, Mbak, sistemnya.
Yang menarik adalah dari dinas ini bagaimana upaya dari pihak pemerintah Kabupaten Pesawaran yang langsung dikomandoi oleh Pak Bupati itu mempromosikan untuk menarik investor datang. Nah, sekarang yang sedang dilakukan nih, yang sedang gencar-gencarnya dilakukan promosi seperti apa nih Bang Fani? Promosi kalau yang kita lakukan itu bisa melalui itu media sosial Mbak. Oke, ya. Dari Instagram, kita juga ada media buklet, ya. Kita juga melakukan promosi untuk Voila. Kita ada semacam forum investasi Lampung. Oh, forum investasi Lampung. Yang diprakarsai oleh Bank Indonesia. Kita mengadakan suatu rapat kerja oleh forum yang diketuai oleh Bank Indonesia. Mereka juga membantu Mbak. Untuk mempromosikan kabupaten kota yang ada di Lampung mengenai potensi-potensi yang ada untuk dipromosikan ke nasional ataupun ke mancanegara Mbak. Tuh. Jadi kita sudah punya forumnya Mbak. Jadi kita sendiri berpromosi dan juga dibantu oleh Bank Indonesia selaku ketua Voila Mbak. Forum Investasi Lampung. Oh iya. Pakai F dia Voilanya, Forum Investasi Lampung. Berarti ini Pesawaran ini menjadi salah satu peserta atau anggota dalam forum itu yang paling berpotensi mungkin ya? Kira-kira? Mungkin dilihat dari ini juga Mbak ya, wilayah kabupaten kota yang ada di Lampung. Jadi memang kita juga sudah dipetakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Bapeda kita, untuk ikut dalam hal promosi Mbak. Karena Bapeda ini salah satu salah satu otak daripada kabupaten kota untuk bisa mempromosikan juga ke luar. Artinya ke nasional ataupun ke mancanegara. Yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati itu sampai ke mancanegara kan? Salah satu aset atau yang dipromosikan adalah adanya sulam jelujur itu ya? Betul. Udah sampai ke luar negeri itu kalau nggak salah. Sulam jelujur kita itu sudah luar biasa Mbak. Di tahun 2022 yang lalu itu sulam jelujur binaan Ibu Nanda Indira itu sudah diminta Mbak di Amerika Serikat untuk melakukan pameran di sana Mbak. Dan kebetulan langsung Pak Bupati yang memberikan sambutan di Amerika untuk promosinya lah Mbak. Dan alhamdulillah sambutannya bagus di sana. Alhamdulillah Mbak, ketika itu kita diundang Mbak ya, dengan Provinsi Bali dan Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pameran dan alhamdulillah antusias sekali warga negara Amerika itu Mbak untuk mengikuti itu. Dan tiket itu bayar Mbak. Oh, padahal bayar. Ya? Tapi rame. Itu di kedutaan Indonesia untuk Amerika Serikat. Jadi di situ mereka bayar dan alhamdulillah banyak Mbak. Banyak ya. Kerajinan kita dibeli oleh mereka. Oh gitu. Kalau kita sempat podcast juga dengan Ibu Nanda Indira Dendi, bahkan beliau bilang sebenarnya pesanannya banyak. Justru tenaga yang membuatnya yang kurang ya, betul ya? Betul. Jadi itu kita bicara 2 tahun yang lalu, kalau sekarang mungkin sudah makin SDM-nya ditambah ya? SDM-nya sudah itu juga kita sudah kalau untuk nasional udah nggak asing lagi Mbak. Karena memang selalu ditekankan oleh Ibu Nanda Indira dalam hal ini dipromosikan bersama Dekranasda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Mbak. Oh iya. Jadi ada Dinas Pariwisata termasuk juga untuk ikut mempromosikan ya. Jadi sebenarnya Kabupaten Pesawaran ini paket komplit ya. Itu yang diminta sama Pak Bupati agar kami selalu dalam rakor-rakor itu diminta oleh Pak Bupati selalu aktif dalam berkoordinasi. Karena apabila kita aktif dalam berkoordinasi, yakinlah itu akan segera terwujud. Kalau seandainya ada OPD yang tidur ya itu akan mempersulit kita untuk segera terwujud tadi gitu. Jadi semuanya harus aktif. Dan alhamdulillah OPD jajaran Bapak Bupati kita dalam hal ini
melalui sekretaris daerah selalu berkoordinasi sehingga apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi hambatan, itu kita pecahkan bersama dengan sekretaris daerah. Oke, iya. Halo, selamat siang Mas. Siang Pak. Oh iya, video sudah saya terima ya. Oke Pak. Tolong revisi bagian musik ya Mas ya. Musiknya diganti Pak? Sama warnanya dibuat agak soft gitu deh Mas. Oke siap Pak. Video saya tunggu sore ini ya Mas ya. Oke Pak. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Pak. Duh, malah mati listrik. Aku tuh priway. Biasa aja kali. Makanya pakai PLN Mobile. Pilih menu pengaduan, ikuti langkahnya, petugas PLN akan segera menanggapi keluhan Anda. Siang Pak, kami menerima laporan pengaduan dari aplikasi. Kami periksa dulu ya Pak. Cepet banget ya? PLN Mobile, semua makin mudah. Bang Fani, tadi kita udah ngobrol nih bagaimana progres yang begitu baik dari Kabupaten Pesawaran ini di bidang investasi ya. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten ini kepada para calon investor sehingga membuat mereka tertarik kan untuk berinvestasi di sini. Apalagi memang harapan untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi itu sepertinya depan mata gitu. Nah sekarang boleh nggak tahu bagaimana target realisasi capaian untuk tahun 2024 ini dari semua sektor? Baik Mbak Nopi, kalau target daripada capaian investasi di kita DPMPTSP Kabupaten Pesawaran berdasarkan target yang diberikan oleh BKPM Kementerian turun ke Provinsi Lampung itu sebesar 262 miliar. Oh, 262 miliar ya. Untuk sampai dengan bulan April, kenapa bulan April? Karena bulan Mei, Juni, Juli belum bisa kita tarik Mbak datanya. Oke, karena kemarin karena ada hack ya. Tadi sehingga masih dalam perbaikan jaringan dari kementerian, tapi sampai dalam bulan April aja itu sudah 50,4%. Oh, udah lewat. Dan saya yakin sampai dengan bulan Desember nanti, insya Allah bisa lebih mencapai target, Mbak. Itu semua sektor rata atau mungkin ada sektor-sektor unggulan? Dari semua ada sektor unggulan nggak sih? Ada semua dari sektor. Semua sektor ada di situ, semua sektor Mbak. ada di situ. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tadi sudah disampaikan pemirsa paparan oleh Bapak Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Pesawaran bagaimana mudahnya untuk membuat izin usaha di Pesawaran, juga berinvestasi di sini, semua diberikan kemudahan ya. Karena itu mungkin ada himbauan nih dari Pak Kadis langsung kepada para calon investor, silakan. Terima kasih Mbak Nopi. Iya. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pesawaran, khususnya bagi pelaku usaha, agar dapat melegalitaskan usahanya dan untuk bisa lebih berkembang lagi dengan izin usaha yang legal. Dan kami menghimbau, mengajak kepada para calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesawaran. Kami DPMPTSP siap membantu dan melayani. Terima kasih Mbak. Terima kasih, siap membantu dan melayani sepenuh hati. Gitu ya. Luar biasa nih, terima kasih Bang Fani atas waktunya. Sudah ngobrol-ngobrol jadi tambah wawasan nih tentang Dinas PM PTSP atau penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, ini dinasnya pemirsa, kalau pemirsa masuk di Jalan Raya ini, Jalan Raya apa nih namanya? Jalan Raya Kedondong. Jalan Raya Kedondong. Pemda Kabupaten Pesawaran. Oke, di Jalan Raya Kedondong, kompleks kantor pemerintah Kabupaten Pesawaran ya. Wah ini gede banget tulisannya, nggak mungkin nyasar lah ya kalau gini. Terima kasih Bang Fani untuk waktunya. Sukses selalu, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol. Mohon doa juga Mbak, Nopi bisa promosikan apabila ada yang berinvestasi siap. bisa dipromosikan. Siap, dengan senang hati. Apalagi ini menjadi bagian dari Provinsi Lampung yang kita banggakan ya kan. Pesawaran ini juga menjadi daerah penyangga juga untuk Kota Bandar Lampung. Jadi benar-benar menjadi tempat yang sangat pas untuk berinvestasi. Nyaman,
aman Aman? dan terkendali di sini. Aman dan terkendali. Berinvestasi di Kabupaten Pesawaran aman dan terkendali. Amin, amin. Terima kasih Bang Fani, kita Ya, bertemu lagi sama-sama dan Mbak kesempatan Novi, ya. terima kasih juga. Sama-sama Bang, dan pemirsa demikianlah obrolan saya bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran, Bapak Fani Setiawan, Esos MM. Kita akan berjumpa lagi dalam program kami Bupati Menyapa pada episode berikutnya dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Fani. Sama-sama Mbak. Iya, Mbak.